Baik Pak Puji, saya mau bertanya terkait dengan palpitasi ya, palpitasi. Yang akan saya tanyakan adalah dua kejadian terkait dengan palpitasi. Pertama adalah ini, ketika orang itu waktu saya SMP lah ya, gitu, wajar di lapangan itu kan panas kuat itu, terik. Nah, karena waktu itu belum sarapan dan memang masih lapar ya karena jaraknya agak jauh, terus agak mepet kesiangan, jadi berangkat tanpa sarapan. Nah, begitu berjemur itu sebelum pingsan itu kan deg-degannya itu kan kuat, deg-deg terus mata itu kunang-kunangan gitu, langsung wajah kan pucat. Nah ini apakah ini masuknya yang di ini kekurangan darah? Artinya lemes pucatnya itu karena faktor panas, kemudian karena belum sarapan energinya kurang, kemudian juga kurang darah. Tapi kalau lihat masih muda ini kan kekurangan darah kan jarang gitu ya. Tetapi nah ini dari palpitasi ini yang ketika mau pingsan ini maksudnya yang mana gitu. Kemudian palpitasi yang lain ketika mau maju misalnya terus grogi itu kan detaknya kuat nih. Nah ini kan di luar dari konteks ini nih ya, jantung berdebarnya kuat itu karena groginya kan ke arah psikis ya, atau mentalitasnya itu down gitu. Nah ini gimana untuk penanganan yang kasus palpitasi karena grogi tadi ya, terima kasih. Ya Pak, mohon maaf. Bismillah. Saya mau bertanya nih Pak tentang palpitasi ya. Ini yang saya ingin tanyakan ini Pak. Kalau yang palpitasi secara umum ini kan alhamdulillah saya sering ketemu nih kasusnya di lapangan ya. Tapi yang saya agak bertanya cuma yang ini Bapak, yang kekurangan cairan ini, kekurangan energi dan kekurangan cairan, tapi yang dominan kekurangan cairannya gitu loh Pak. Terus yang panas ekses, nah itu nanti perbedaannya di mana Pak? Yang dimaksud nanti kalau yang kekurangan cairan ini pun sering ya, tapi yang panas ekses yang sana itu saya masih agak kebingungan yang mana kasusnya gitu loh Pak. Soalnya yang sana belum apa memang saya kurang perhatikan secara betul-betul di lapangannya. Terus nanti yang dimaksud panas ekses itu apakah dia itu masuknya seperti penyakit yang mengarah ke delirium itu Pak? Yang kadang kan ada juga yang seperti yang di liver ya, kadang menangis, kadang tertawa, kadang tersenyum, terus kadang menangis lagi gitu loh Pak. Yang saya ingin tanyakan apakah panas ekses itu dia masuknya ke sana, terus perbedaannya panas ekses dan kekurangan cairan itu di mana gitu loh Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Pak Uji, izin bertanya terkait dengan kasus palpitasi. Kalau untuk ini Pak, terkait dengan ritme nadi ya, kalau semuanya deg-deg terus berhenti, deg-deg baru ini lagi, dengan itu berarti kalau seperti itu ketidakteraturan, apakah itu bisa langsung dalam artian diputuskan ini masuk ke penyebab yang mana? Yang satu, terus yang kedua terkait ini Pak, yang tadi disampaikan bahwa untuk kelemahan fungsi jantung di sini kan ada udim ya. Udim apa ini terkait dengan posisi lokasi itu, apakah muka termasuk, kaki, atau mungkin apakah ada lokasi spesifik gitu Pak, terkait dengan lebih spesifik terkait dengan kelemahan fungsi jantung. Terus yang ketiga terkait yang tadi sampaikan ada darah di jantung tersumbat untuk posisi bercak ungu ya, bercak ungu. Apakah ini terkait juga bisa dijadikan penunjuk dengan menghubungkan antara bercak ungu itu dengan lokasi di zonasi lidah, karena untuk jantung kan berarti kan itu di ujung. Apakah itu bisa
bisa digunakan sebagai patokan terkait untuk identifikasi terkait dengan darah di jantung tersumbat. Terus yang keempat, mungkin ini kasus dulu ya, orang yang tiba-tiba saja, dalam artian ketika dia bawa motor tiba-tiba kok lemes, akhirnya jatuh, tapi setelah beberapa saat dia bisa bangun lagi. Apakah ini juga bisa dikategorikan masuk ada terkait dengan permasalahan di jantung? Itu Pak, terima kasih. Oh iya Pak, mohon ditambahin satu lagi ya. Setelah ini Pak nih, setelah Bapak gambarkan seperti ini ya, digambarkan seperti ini terus dikaitkan dengan peta penyakit dan perjalanan penyakit, terus gejala dan tanda ya, terus dibantu lagi dengan obat, pola makan dan pantangan. Sepertinya melihat kasus itu kan lebih agak sederhana ya Pak jadinya gitu loh. Kadang saya agak berpikir, ini kok kalau saya di lapangan melihat di tempat orang ya, Pak, perasaannya sih kasus jantung ini sangat berat, itu yang pertama. Yang kedua itu biayanya sangat mahal ya, di antara organ yang lain gitu loh Pak. Tetapi setelah Bapak gambarkan seperti itu, baik pola makan digabungkan dengan pantangan, juga terus juga nanti peta penyakitnya, perjalanan penyakitnya, gejala dan tanda itu, terus teknik penanganannya menjadi lebih sederhana. Paling nanti umpamanya dikasih obat umpamanya sebotol 2 botol sudah selesai gitu loh Pak. Jadi alhamdulillah nih saya sangat bersyukur sekali ya, jadi ikut belajar sama Bapak nih. Jadi kelihatan ini Pak, umpamanya nih di luar kasus jantung sekian puluh juta ya kan, terus ini tiba-tiba kita datang hanya ngeresepin sebotol 2 botol dengan catatan polanya begini, pantangannya begini, sudah selesai gitu loh. Ya itu sih hanya ini saya aja sih Pak sebagai rasa wujud syukur dan terima kasih saya gitu loh Pak. Tambahan untuk ini kasus-kasus di pelawak ini ya, kan dia itu para pelawak kayak Dono Kasino Indro, terus Basuki dan lain-lain, ini kan dari tingkat kematiannya kok kebanyakan muda. Nah ini apakah dengan ketawa-ketiwi itu dia akan menguatkan itu tadi palpitasi yang akhirnya terjadi panas ekses atau bagaimana? Nah ini cara berpikirnya bagaimana untuk kejadian itu. Kemudian dulu ada penyanyi namanya Mbah Sorip itu ya, tak gendong di mana-mana. Nah itu saya lihat dari ketawanya tuh wah, dan di TV itu terlihat ada minuman itu es itu yang ada merah hijau itu. Nah ini apakah dengan ketawa terbahak-bahak kemudian habis itu kecapean kemudian minum es itu sangat berpengaruh terhadap ini palpitasi ini, kemudian mereka meninggalnya juga lebih cepat. Nah, itu mohon penjelasannya. Dan ini yang habis olahraga mandi kemudian habis itu ada kan itu artis yang habis olahraga kemudian mati mendadak. Nah, terima kasih penjelasannya.